Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daulah. Saya kali ini mau mencoba untuk menganalisa saham Inet. Dia lagi bagus ini areanya. Dia baru saja melewati udah breakout dari konsolidasinya. Nih, dari tanggal 9 sampai tanggal 10. Dia lumayan lama ya konsolidasinya. Dari 9 Maret sampai 10 April, 1 bulanan lah. Nih, kalau kalian bisa lihat di sini ada resistan. Kurang lebih resistannya kayak ini. Terus kenapa baru dibahas sekarang? Karena dulu sebelum Inet naik terus nih waktu November 10-an, dia ninggalin gap yang belum diisi. Makanya masih belum yakin gitu. Walau ya udah naik lebih dari berapa persen ya ini? 186% dari gap tersebut. Nah, gap itu kayak jangkar. Jadi dia entah dibayarnya kapan atau dijemputnya kapan. Yang jelas dia pasti bakalan kejemput. Jadi baru kali ini saya masuk lagi di Inet. Terus dari all time high-nya dia turun kurang lebih 64. Itu 186 terus 64. Ya masih profit lah kalau misalnya kalian ngeholdnya dari sini, terus nggak nambah muatan. Lalu karena ini gapnya udah keisi nih di sini di tanggal 16 Maret, dan dia juga udah ngebreak resistannya. Ini chartnya lagi bagus beneran menurut saya ya. Biasakan do your own research sebelum mempercayai video orang lain atau video yang kalian tonton. Biasanya kalau misalnya asal mencat itu nggak nambah pengetahuan kita sebagai trader atau investor yang sedang belajar. Saya juga baru nyemplung di market baru kurang lebih 1 tahun, dan ya nggak mau nyambung, cuman sepertinya ilmu saya pas main di kripto lumayan terpakai buat di saham. Jadi ya saya coba analisa. Oke, karena dia baru break resistannya, terus area konsolidasi ini kayak apa ya, ini pullback, bearish, pullback. Nah ini di sini area konsolidasinya. Biasanya bearish konsolidasi baru uptrend. Patternnya biasanya gitu kalau di kripto. Nah kalau misalnya di Inet ini di stock bit atau di saham itu sepertinya akuratnya dikit, bisa 40 sampai 35 sampai 40%-an doang. Walau masih bisa kemungkinan. Oke. Analisa Inet dia baru saja konsolidasi terus ngebreak, dan dia ngebuat base waktu itu dari tanggal 15 sampai 21. Itu dia 4 harian, 6 harian dia ngebuat base, yang dimana kalau misalnya diperkecil time frame nya, dia nih benar-benar baru ngebreak. Waktu itu ngebreak cuman ditarik lagi soalnya nggak kuat. Ini juga awalannya. Nah dia baru ngebreak. Ini ngebreaknya bagus ya, maksudnya nggak ada wick, nggak ada apa. Jadi kayak emang dominannya itu buyer. Ini asymmetric triangle. Biasanya potensi uptrendnya sorry ada gangguan tadi, ada saya.
kita lanjut. Kebetulan saya waktu itu udah masuk di area 341-an 342, soalnya 332 terus saya nambah muatan. Kalau kurang lebih di sini saya masuk waktu itu karena volumenya gede tiba-tiba, dan itu kacau sih, digoncang-gancing. Nah ini buat penanda kalau average saya doang, jadi nggak usah dipikirin juga. Oke, kita balik ke time frame day one nya aja biar lebih jangka panjang gitu. Bisa juga, cuman time frame H4 sama aja bagus, dia juga baru ngebreaknya solid lagi. Bayarnya di atas full gitu, nggak ada wick. Ini bagus banget sih menurut saya ya. Coba kita lihat dari tools lainnya. Volume di H4 nya, biasanya H4 itu jarang ada noise itu kayak fake out gitu, fake breakout. Nah ini mau nge-cross nih, volumenya juga hijau, harusnya bisa ini masih lanjut. Coba kita lihat di day one ya. Di sini walau nggak segede kemarin turun sih. Oke, masih bagus. Nah di RSI nya itu, di stochasticnya dia ini bisa jadi kayak penentuan gitu. Dia support di sini nih, terus dia mungkin akan nge-spike lagi sampai dia ke overbought, terus entah berapa baru bakalan turun lagi, tapi turunnya kemungkinan akan pelan-pelan. Oke, kita lanjut di volumenya. Nah volumenya ini gede banget sekarang, hari ini baru banget penutupan, dia di 600 miliar. Kalau kemarin emang bayarnya dikit, entah kenapa, mungkin karena koreksi, soalnya sebelumnya juga udah naik banyak terus langsung ditarik. Tapi tariknya itu dia gini, dia ini indecision candle, terus dia reversal candle. Ini bagus sih beneran nih kalau kalian tahu. Nih 3 candle ini dia nge-wick, dia merahnya itu merah, terus indecision ini kayak gini ya, kayak marketnya belum tentu dia mau rally atau bearish. Terus hari ini baru kenaikan tajam. Nah ini kemungkinan reversal validnya itu 75%an lah, tapi menurut saya ini reversal. Coba kita ini oke, di sini kita bisa tahu kalau misalnya di sini masih ada sell pressure yang mungkin masih nyangkut di atas sini di harga 438-an sampai 404. Di sini kemungkinan besar masih ada yang atau enggak yang mau TP di saat itu juga di harga itu. Lalu untuk SL-nya kalau mau aman sih pas dia di bawah candle ini masih bisa kita toleransi dikit,
Misal nih di bawah ini dia low-nya itu 326, berarti kita bisa ini 328 atau enggak 326 pas. Atau enggak kalau kalian toleransinya banyak dan bisa menahannya gitu, kalian bisa di 322 lah. Tapi kayaknya kalau kayak gitu dia udah fake out gitu. Jadi menurut saya mendingan di risk kecil aja dan potensinya lebih gede. Jadi know your risk is more important. Jadi lebih penting itulah. Lalu coba kita ini dulu, kita ramen. Coba kita Fibonacci. Ya, kemungkinan alurnya itu bakalan begini. Ini bukan dukun ya, tapi cuman kayak ngebaca market structure-nya aja gitu. Ini kan dia baru breakout ke atas ini, terus nge-wick, bikin base, terus baru breakout lagi. Kemungkinan besok masih bisa nyoba untuk ke area 362. Malah kalau lebih kuat lagi dia bisa nyoba 396. Terus dia bakalan ada sell pressure di antara seginian lah, segini atau enggak segini, baru dia ke sell pressure area. Ya, betul. Bagaimana kita tahu kalau misalnya ada sell pressure atau banyak tekanan jual di sini? Itu karena gini, wick ke atas atau enggak wick nih kayak gini, wick ke atas enggak jadi ini, itu artinya banyak yang jual di sini, di daerah sini. Tuh, dia mantul, turun dulu. Nah, sini belinya. Berarti di saat ini di area sini doang nih, area demand-nya. Dia mantul lagi, terus wick ke atas lagi, terus mantul lagi. Ini kayak rooftop gitu. Di sini ada gap. Kalau kalian jeli. Nah, biasanya apa? Gap itu kejemput. Ya. Dia setelah gap turun lagi ke area demand. Demand itu yang banyak pembelinya. Terus nutup gap. Yap. Gapnya selesai terisi, terfill lah. Lalu dia lanjut rally set di area sini lagi. Nah, kalau dia sini itu di antara sini atau enggak sini dia penjualannya gitu. Makanya dia turun lagi. Mungkin ada yang akumulasi nih dari sini nih, dari wick ke bawah. Dia akumulasi lama, terus pas udah capai harga yang dia pengen, big player atau enggak bandar ya, kutip 2 bandar, lalu dia jualan. Jadi market itu kayak mainan psikologi, pemikiran. Yang lebih pintar itu yang bukan yang lebih pintar, yang lebih bisa mengetahui diri sendiri atau musuhnya itu lebih jago, lebih nggak gampang dikarungin sama bandar. Kenapa ada bandar? Bandar itu buat likuiditas atau buat sahamnya gitu. Sahamnya itu liquid, jadi banyak yang beli, banyak yang jual. Kalau nggak ada bandar ya saham zombie biasanya dikatainnya. Oke, di sini ada sell pressure, kita lanjut lagi. Nah, kemungkinan di sell pressure ini ada 2 inian. Yang pertama itu dia bisa lanjut ke sini di target fullnya di 560, atau dia bisa retest dulu lagi ke sini baru lanjutin. Terus bisa juga jadi
dia nggak kuat ke cell pressure-nya, terus dia langsung turun ke sini, support minornya. Nah di sini mungkin sideways dulu berapa lama baru dia ke cell pressure. Jadi kita itu nggak harus nentuin satu cara aja, kita harus punya banyak plan. Kita harus selalu update gitu tentang plan kita gimana, SL kita, TP kita. Dan ya, coba kita lihat dari bandar detektor. King XL jualan di average 349, di 350-an dia jualan sebanyak 15 triliun. 15 miliar atau triliun itu ya, pokoknya 15. Ini lumayan gede ya, cuman ditarik lagi sama MG sama AK, yang dimana MG itu diketahuinya itu dia ugal-ugalan ya. Saya juga pernah sih dikarungin MG. Terus forennya AK termasuk foren yang bagus, cuman dia kadang itu masuk hari ini jualnya besok, dia jadi kayak trader gitu semenjak MSCI gitu. Ini bagus sih, retail pada jualan, tapi belum tentu yang XL ini retail gitu. Jadi kita harus was-was aja. Kita sebagai retail unyu-unyu, kita follow the trend, jangan timing the market, soalnya susah dan kayaknya chance-nya kecil. Oke, mungkin segitu aja pembahasan. Target saya sih di target terdekat itu di 500-an lah. Coba kita lihat dari MA nya dulu. MA 100 nya ya, kemungkinan dia akan mencoba ke 396 paling dekat untuk nyoba retest apakah dia mampu ke MA 100 nya. Terus MA 50 nya di 326, MA 50 nya masih di bawah, MA 200 masih di bawah. Oke, quick update aja untuk IHSG. PM1. Oke. IHSG ya, ini saya udah prediksi, udah saya omongin di channel saya, channel ini ya, channel Stockbit, channel WA. Jadi saya sering ngasih info gitu. Ya IHSG dia baru aja nge-break nih, tapi dia ninggalin gap. Nah ini gapnya kemungkinan diantara masih jauh dibayarnya atau besokannya bisa turun lagi. Cuman kayaknya menurut saya dibayar jauh sih, soalnya di belakang sini juga masih ada gap nih, gap. Terus ya ini ya IHSG berhasil nge-fill gapnya dan rebound. Kemarin fill gap, terus sekarang rebound tapi ditarik turun lagi. Support terdekat IHSG kita di ya di sinilah, di 7499 atau enggak di paling bawah itu di 7458, 7460.
tapi bisa jadi besokannya itu reversal, soalnya ada gap juga di atas di 7.898 sampai 7.900-an. Ini potensinya gede sih bakal kesini. Ya semangat Pak Purbaya untuk membenarkan ekonomi kita. Asik. Oke, cukup sekian dari pembahasan analisa research saya sendiri di Sahaminet ini. Ya, see you next time.